Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niken Sabila dari Prodi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Oh my god! Dengan NIM 25030100163. Pernah nggak sih kalian merasa nilai kalian bagus, pintar, bisa kerjain tugas dengan baik, tapi kenapa ya hubungan sama orang lain sering berantakan? Mudah tersulut emosi, gampang overthinking, atau susah banget ngatur perasaan? Banyak orang yang masih percaya bahwa IQ adalah penentu utama kesuksesan. Padahal kenyataannya, banyak orang pintar yang gagal, bukan karena kurang cerdas, tapi karena nggak mampu mengelola emosinya. Di vlog kali ini, aku mau bahas emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kenapa ini sangat penting dan bagaimana kita bisa mulai melatihnya. Yuk, mari kita mulai. Jadi, apa sebenarnya emotional intelligence? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Memotivasi diri, berempati, serta mengatur dan mengendalikan emosi tersebut dengan baik dalam hubungan dengan orang lain. Kehidupan gak cukup cuma ngandelin kemampuan intelektual. Banyak orang yang pintar yang gagal karena gak bisa mengendalikan emosinya. Emotional intelligence justru yang sering menentukan keberhasilan seseorang. Karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi. Emotional intelligence terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, self-awareness, atau kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali emosi yang sedang kita rasakan, memahami pemicunya, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, serta menyadari bagaimana emosi memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Yang kedua, self-regulation atau pengaturan diri. Ini bukan berarti menentukan atau menyembunyikan emosi, tapi mampu mengekspresikan dan merespon emosi dengan tepat. Biasanya fleksibel, mampu beradaptasi, dan bisa meredakan emosi saat konflik. Yang ketiga, motivation atau motivasi. Dorongan yang berasal bukan karena uang, atau popularitas, atau pengakuan orang lain. Orang seperti ini biasanya punya standar tinggi, komitmen, dan inisiatif untuk terus berkembang. Yang keempat, empathy atau empati. Kemampuan memahami dan merasakan apa yang Yang ketiga, dirasakan orang motivation lain. atau Kita coba motivasi. menempatkan diri di posisi mereka. Empati sangat penting, terutama jika kita ingin menjadi pemimpin yang baik. Yang kelima, social skills atau keterampilan sosial. Kemampuan berinteraksi dengan baik dalam hubungan, berkomunikasi, bekerja sama, berkolaborasi. Menurut aku pribadi, komponen ini sangat relevan dalam estetika humanisme karena bukan tentang keindahan karya, tapi juga tentang keindahan dalam bersikap, dalam memperlakukan manusia, dan dalam membangun hubungan yang sehat. Emotional intelligence justru menjadi salah satu cara praktis untuk nilai-nilai kemanusiaan. Aku sendiri pernah merasakan betapa pentingnya hal ini. Dulu aku cukup percaya diri, tapi di beberapa situasi aku masih mudah tersulut dan kurang peka. Dari situ, aku mulai merasa pintar aja nggak cukup. Kita harus mengelola diri dalam berhubungan orang lain secara bijak. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Berikut beberapa cara sederhana yang bisa kamu langsung coba. Yang pertama, saat emosi muncul, pause dulu. Tarik napas dalam, lalu coba kenali apa yang sebenarnya yang kamu rasakan dan apa pemicunya. Yang kedua, jangan langsung bereaksi. Beri jarak waktu, pikirkan respon yang lebih tepat. Yang ketiga, latih empati dengan benar-benar mendengarkan orang lain, bukan hanya nunggu giliran bicara. Yang keempat, bangun motivasi dari dalam diri, bukan hanya mengandalkan dorongan dari luar. Yang kelima, biasakan refleksi. Bagaimana sikap dan emosiku memengaruhi yang di sekitar. Emotional intelligence berbeda dengan IQ yang cenderung stabil. Emotional intelligence justru bisa dikembangkan dengan jangka panjang dan komitmen. Jadi, kesimpulannya, IQ memang penting. Tapi emotional intelligence yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa berjalan bersama orang lain, seberapa baik kita dikenal,
dan seberapa utuh kita sebagai manusia. Banyak orang yang gagal bukan karena bodoh, tapi karena nggak mau mengelola emosinya, nggak mampu membangun kerjasama yang sehat. Mungkin ini saatnya mulai melatih kecerdasan emosional. Karena pada akhirnya menjadi manusia yang baik bukan hanya soal pintar, tapi soal bijaksana dalam memahami dan mengelola perasaan. Sekian vlog dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.